Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua yang sedang menonton video ini. Di sini saya Amanda Andrea Putri, NPM 2114071016. Izin membawakan sebuah materi yaitu tentang regulator tegangan. Di sini saya bagi menjadi 3 topik. Yang pertama yaitu fungsi, kegunaan, dan aplikasi dari regulator tegangan. Yang kedua yaitu tipe, rangkaian, dan contoh. Dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Sebelum lanjut ke fungsi, kegunaan, serta aplikasi dari regulator tegangan, saya akan menjelaskan tentang pengertian regulator tegangan. Regulator tegangan atau voltage regulator adalah bagian dari power supply yang berfungsi untuk memberikan stabilitas output pada suatu power supply. Dengan fungsi-fungsinya, yaitu fungsi regulator tegangan adalah untuk mempertahankan atau memastikan tegangan pada level tertentu secara otomatis. Artinya, tegangan output atau keluaran dari DC pada voltage regulator atau tegangan regulator tegangan tidak dipengaruhi oleh perubahan tegangan input atau masukan, beban pada output, dan juga suhu. Tegangan stabil yaitu yang bebas dari segala gangguan seperti noise ataupun fluktuasi naik turun sangat dibutuhkan untuk mengoperasikan peralatan elektronika, terutama pada peralatan elektronika yang sifatnya digital, seperti microcontroller ataupun microprosesor. Untuk yang selanjutnya yaitu kegunaan dan aplikasinya. Kegunaan dan aplikasi dari regulator tegangan untuk mengatur tegangan sehingga tegangan output tidak dipengaruhi oleh suhu, arus beban, dan juga tegangan input yang berasal dari output filter. Selain itu, untuk menjalankan alat-alat elektronik yang bersifat digital, dibutuhkan tegangan listrik yang stabil dan bebas gangguan dari noise dan fluktuasi naik turun tegangan tersebut. Regulator tegangan ini biasanya ada pada rangkaian power supply. Nah, di sini saya paparkan dua tipe regulator tegangan dari tipe L78 dan L79. L78 ini biasanya untuk regulator tegangan positif dan yang L79 untuk regulator tegangan negatif. Perbedaannya yaitu di kaki-kakinya. Kaki 1 pada L78 berfungsi untuk in, kaki 2 ground, dan kaki 3 adalah out. Sedangkan pada L79 ada yaitu yang pertama untuk ground, kedua in, dan yang ketiga out. Perbedaan lainnya yaitu seperti yang saya paparkan tadi di awal, L78XX ini untuk regulator tegangan positif dan L79XX untuk regulator tegangan negatif. Keduanya memiliki tipe yang berbeda-beda. Misalkan pada L78 sendiri ada tipe L7805 untuk apabila kita membutuhkan keluaran tegangan sebesar 5 volt. Nah, contohnya seperti ini. Terdapat berbagai jenis voltage regulator atau pengatur tegangan atau regulator tegangan. Salah satunya adalah regulator tegangan dengan menggunakan IC regulator tegangan. Salah satu tipe IC regulator tegangan
Yang paling sering ditemukan adalah tipe 7805, yaitu IC regulator tegangan yang mengatur tegangan output stabil pada tegangan 5 volt DC atau direct current. Nah, di sini saya paparkan lagi macam-macam regulator tegangan, yaitu 7805. 7805 berarti apabila kita membutuhkan keluaran atau output sebesar 5 volt, berarti kita menggunakan 7805. Namun apabila kita membutuhkan keluaran atau output sebesar 6 volt, kita butuhkan regulator tegangan dengan tipe 7806. Dan apabila kita membutuhkan keluaran atau output sebesar 8 volt, kita butuhkan regulator dengan tipe 7808. Dan apabila kita membutuhkan regulator tegangan dengan keluaran atau output 9 volt dibutuhkan, maka kita perlu menggunakan regulator tegangan dengan tipe 7809. Dan apabila kita membutuhkan keluaran tegangan atau output sebesar 12 volt, maka kita perlu menggunakan regulator tegangan dengan tipe 7812. Di sini saya kasih contoh rangkaian dasar IC voltage regulator atau fixed voltage regulator. Di sini terdapat tegangan masuk atau volt in. Di sini tempat untuk kita memasang regulator tegangan, dan di sini volt out-nya. Saya diketahui contoh pemasangan untuk IC regulator dengan tipe L78XXX. Nah, contohnya kita memiliki power supply dengan tegangan 24 volt DC. Nah, tegangan yang kita butuhkan itu sebesar 12 volt DC. Berarti kita bisa menggunakan tipe 7812 untuk menyelesaikan apa yang kita butuhkan di sini. Contohnya di sini kita rangkaiannya. Kita mempunyai tegangan dari power supply sebesar 24 volt atau input volt in. Kemudian di sini kita pasang 7812 ini sebagai solusinya. Karena yang kita butuhkan adalah luaran atau output sebesar 12 volt. Jadi, kalau kita membutuhkan luaran atau output 12 volt, kita pasang di sini 7812. Namun apabila kita membutuhkan luaran atau output 9 volt, kita di sini diberikan 7809. Namun apabila kita membutuhkan atau memerlukan output sebesar 5 volt, maka di sini kita pasang regulator tegangan dengan tipe 7805. Dan apabila kita membutuhkan luaran atau output sebesar 6 volt, maka kita di sini pasang regulator tegangan sebesar 7806. Nah, contoh lainnya, ketika kita membutuhkan regulator tegangan untuk tegangan di bawah 5 volt, kita bisa menggunakan tipe LM1117. Regulator tegangan untuk di bawah 5 volt digunakan tipe LM1117, menghasilkan tegangan sebesar 1,8 volt, 2,5 volt, 3,3 volt, dan 5 volt, tergantung memilih tipe regulatornya. Jadi, untuk tipe yang L78 dan L79, paling kecil itu regulatornya tegangannya cuma 5 volt.
Sedangkan kalau kita membutuhkan di bawah 5 volt, kita bisa menggunakan tipe LM117 yang bisa menghasilkan tegangan sebesar 1,8 volt, 2,5 volt, 3,3 volt, dan 5 volt tergantung kita memilih tipe regulatornya. Namun, apabila kita membutuhkan regulator yang bisa diatur tegangannya dengan cara memutar potensiometer, digunakanlah tipe regulator tegangan tipenya LM317. Contohnya seperti di sini gambarnya. Di sini ada tulisan LM317T, berarti dia bisa diputar dengan potensiometernya. Dan yang ini LM1117, contohnya ada di sebelah kanan. Nah, kesimpulannya adalah regulator tegangan komponen elektronika yang umum dalam banyak produk elektronik untuk memastikan bahwa tegangan konstan dan stabil jika dipasok atau disalurkan ke elektronik yang sensitif. Ada beberapa tipe dan jenis regulator sesuai kebutuhan, yaitu tipe L78XX, L79XX, LM117, LM317, dan yang lainnya. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.